Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjanah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di sini ada 3 gambar, dan kalian pasti sudah sangat mengenal dengan gambar yang satu ini. Ya, ini adalah uang yang digunakan untuk membeli atau membayar sesuatu, misalkan alat tulis, kuota, pulsa, jajan, dan masih banyak lagi. Kita dapat mengetahui harga dari barang-barang tersebut secara matematis melalui sistem persamaan linier dua variabel. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan mengenai sistem persamaan linier dua variabel. 2. Siswa mampu menentukan solusi dari sistem persamaan linier dua variabel melalui metode substitusi. Dan yang ketiga, siswa mampu menerapkan persamaan linier dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa itu SPLDV? SPLDV terdiri dari beberapa kata, di antaranya ada persamaan yang merupakan pernyataan matematika dengan simbol sama dengan yang artinya adalah dua hal adalah sama. Lalu ada linier yang dalam suatu persamaan matematika ditandai dengan pangkat 1. Selanjutnya ada variabel yang merupakan notasi berupa huruf sebagai pengganti atau peubah dari suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi, persamaan linier dua variabel adalah persamaan matematika yang terdiri dari dua variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Di bawah ini ada 3 contoh persamaan. Manakah yang merupakan PLDV? Kita mulai dari persamaan yang pertama. Ada 2A plus 5B plus 9C sama dengan 18. Bukan merupakan PLDV. Kenapa? Karena memiliki 3 variabel. Lalu ada persamaan yang kedua yaitu 2M plus 9N kuadrat sama dengan 25. Juga bukan merupakan PLDV. Kenapa? Karena memiliki pangkat tertingginya yaitu 2. Selanjutnya ada 4R plus S sama dengan 14. Persamaan tersebut merupakan PLDV. Kenapa? Karena memiliki dua variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Sehingga kita temukan bentuk umum dari PLDV yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1. Dalam hal ini, A1 sebagai koefisien dari X. Kenapa? Karena koefisien merupakan suatu bilangan yang diikuti oleh variabel. Nah, di sini kita lihat bahwa A1 diikuti oleh variabel X. Selain itu, ada pula B1 yang merupakan koefisien dari Y. Sedangkan C1 di sini sebagai konstanta karena dia tidak diikuti oleh siapapun. Jadi, konstanta merupakan suatu bilangan yang berdiri sendiri. Kumpulan dari PLDV ini lah yang kita sebut SPLDV. Jadi, SPLDV merupakan kumpulan persamaan matematika yang terdiri dari dua variabel berpangkat 1. Selanjutnya ada metode. Langkah-langkah penyelesaian SPLDV sebagai berikut. Yang pertama, mengganti semua objek yang ada menjadi variabel. Yang kedua, mengubah permasalahan ke dalam bentuk model matematika. Yang ketiga, mencari solusi dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Langkah pertama dan langkah kedua ini dilakukan jika permasalahan tersebut masih dalam bentuk soal cerita yang terkait dengan kehidupan sehari-hari.
sehingga kita perlu mengubah objek permasalahan menjadi suatu variabel, lalu menyusunnya menjadi model matematika. Sedangkan pada langkah yang ketiga ini, kita dapat menggunakan metode penyelesaian SPLDV yang diantaranya ada substitusi, eliminasi, campuran, dan grafik. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai metode substitusi pada SPLDV. Metode substitusi merupakan salah satu metode penyelesaian dalam SPL dengan cara mengganti nilai salah satu variabel dari suatu persamaan ke persamaan yang lain. Langkah-langkahnya: A. Pilih persamaan yang sederhana, lalu nyatakan variabel 1 sebagai fungsi dari variabel 2, atau sebaliknya. B. Substitusikan nilai variabel 1 atau variabel 2 yang telah diperoleh dari langkah 1 ke persamaan yang lain. C. Substitusikan nilai variabel 1 atau variabel 2 yang diperoleh dari langkah 2 ke salah satu persamaan. Mari kita langsung saja ke penerapannya. Nah, di sini ada gambar ballpoint dan buku, di mana 6 buku dan 3 ballpoint seharga 24.000, lalu ada 4 buku dan 3 ballpoint seharga 18.000, lalu ada 5 buku dan 2 ballpoint yang belum diketahui harganya. Kita dapat menyelesaikannya sebagai berikut. Langkah yang pertama, kita misalkan buku dan ballpoint sebagai subjek permasalahan ke dalam variabel, di mana X sama dengan harga 1 buku dan Y sama dengan harga 1 ballpoint. Sehingga 6 buku menjadi 6X, 3 ballpoint menjadi 3Y, 4 buku menjadi 4X, 3 ballpoint menjadi 3Y, 5 buku menjadi 5X, dan 2 ballpoint menjadi 2Y. Dengan demikian, kita peroleh model matematikanya. 6X plus 3Y sama dengan 24.000 sebagai persamaan yang pertama. 4X plus 3Y sama dengan 18.000 sebagai persamaan yang kedua. Lalu kita akan mencari tahu harga dari 5X plus 2Y atau 5 buku dan 2 ballpoint. Langkah selanjutnya, kita cari harga satuan dari buku dan ballpoint menggunakan metode substitusi. Nah, pertama kita pilih persamaan. Di sini saya memilih persamaan yang pertama, yaitu 6X plus 3Y sama dengan 24.000. Lalu, kita sederhanakan persamaan tersebut dengan mengurangkan kedua ruas dengan 6X. Sehingga kita peroleh 3Y sama dengan 24.000 min 6X. Selanjutnya, kita sederhanakan lagi, di mana kedua ruas kita bagi dengan 3. Maka kita peroleh Y sama dengan 8.000 min 2X. Nah, di sini kita telah mengganti variabel kita dapatkan variabel Y dari persamaan yang pertama. Langkah selanjutnya, kita substitusikan nilai Y sama dengan 8.000 min 2X ini ke dalam persamaan yang kedua, yakni 4X plus 3Y sama dengan 18.000. Sehingga 4X plus 3Y sama dengan 18.000 menjadi 4X plus 3 kali 8.000 min 2X sama dengan 18.000. Lalu kita kalikan 3 dengan 8.000 min 2X menjadi 4X plus 24.000 min 6X sama dengan 18.000. Kita jumlah menjadi negatif 2X plus 24.000 sama dengan 18.000. Lalu kita sederhanakan, di mana kedua ruas kita kurangkan dengan 24.000.
menjadi negatif 2X sama dengan negatif 6.000. Lalu kita sederhanakan lagi, di mana kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, dan kita peroleh nilai X sama dengan 3.000. Setelah itu, kita substitusikan nilai X, yaitu 3.000, ke dalam salah satu persamaan. Di sini, saya memilih persamaan yang pertama. Maka, 6X plus 3Y sama dengan 24.000 menjadi 6 kali 3.000 plus 3Y sama dengan 24.000. Kita kalikan 6 dengan 3.000 menjadi 18.000 plus 3Y sama dengan 24.000. Lalu kita sederhanakan, di mana kedua ruas kita kurangkan dengan 18.000, sehingga kita peroleh 3Y sama dengan 6.000. Lalu kita sederhanakan lagi, di mana kedua ruas kita bagi dengan 3. Maka kita peroleh nilai Y sama dengan 2.000. Nah, kita sudah dapatkan nilai dari X dan Y masing-masing 3.000 dan 2.000. Selanjutnya, kita kembalikan ke soal, di mana yang ditanyakan adalah nilai dari 5X plus 2Y. Maka dari itu, kita substitusikan nilai X yaitu 3.000 dan nilai Y yaitu 2.000 ke dalam persamaan 5X plus 2Y. Sehingga 5X plus 2Y sama dengan 5 kali 3.000 plus 2 kali 2.000. Kita kalikan menjadi 15.000 plus 4.000. Lalu kita jumlah dan kita peroleh 5X plus 2Y sama dengan 19.000. Jadi dapat kita simpulkan bahwa harga dari 5 buku dan 2 ballpoint adalah 19.000. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan dari SPLDV. Masih banyak penerapan lain dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita pecahkan melalui SPLDV. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kita hari ini adalah sistem persamaan linear dua variabel merupakan kumpulan dari persamaan matematika yang terdiri dari dua variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1. Lalu kita dapat mencari solusi dari permasalahan SPLDV menggunakan metode substitusi, di mana kita harus mengganti variabel dari suatu persamaan ke persamaan yang lain. Selanjutnya, kita dapat menerapkan SPLDV ke dalam kehidupan kita. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa tetap semangat menjalani aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.